Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas lagi nih, intisari dari bagian 5 buku Loved karya Martina Lauchenko. Fokusnya kali ini soal pemasaran produk tingkat lanjut dan kepemimpinan. Jadi gimana sih cara menjalankannya dan memimpinnya lebih efektif di perusahaan yang nggak peduli tahapannya apa gitu. Misi kita bareng-bareng ya buat memahami gimana tantangan kepemimpinan dan juga soal struktur tim dalam pemasaran produk itu berevolusi. Mulai dari mimpin tim, terus rekrut orang yang pas, bimbing karirnya, sampai gimana peran ini perlu adaptasi seiringnya perusahaan tumbuh. Jadi kalau Anda pengen tahu nih rahasia di balik tim pemasaran produk yang sukses, wah ini pas banget. Iya, bener banget. Dan ini bukan cuma soal taktik ya, bukan cuma soal gimana caranya launching produk, tapi lebih ke gimana kita bangun fondasi kepemimpinan yang kuat, struktur tim yang juga bisa adaptasi. Nah, fondasi ini yang nanti penting buat dorong pertumbuhan, buat hadapi pasar yang, ya tahu sendirilah, makin kompleks. Oke deh, kita mulai dari bab 26 ya. Ini menarik, buku ini menekankan penting banget buat mendefinisikan peran PMM, Product Marketing Manager, dengan jelas banget di dalam organisasi. Contohnya tadi disebut Malasing di Adobe. Dia memastikan ada kejelasan batas antara PMM, Management Product, sama tim Go-to-Market, tim GTM itu. Nah, itu dia. Tanpa kejelasan ini, gampang banget tumpang tindih kerjaan, atau malah ada yang kelewat. Yang seru di sini, kepemimpinan PMM itu bukan cuma soal visi loh, tapi lebih dalamnya lagi, ini soal gimana nyiptain lingkungan yang pas. Buku ini kan ngutip studi Project Aristotle dari Google. Intinya, Google nemuin tim paling efektif itu bukan cuma karena orangnya pinter-pinter, tapi karena ada keamanan psikologis. Jadi orang di tim merasa aman buat ngomong, buat ambil resiko. Terus ada keandalan, struktur dan kejelasan peran, makna kerjaan, sama ngerasa ada dampak. Keamanan psikologis ini penting ya? Banget. Buat tim PMM yang kerjanya kolaborasi melulu antar fungsi, ini jadi fondasi mutlak. Ada juga dibahas soal plus minus struktur laporannya PMM di bawah produk atau marketing. Masing-masing ada implikasinya. Oke, peran udah jelas, lingkungan mendukung. Terus, gimana cara rekrut PMM yang hebat? Bab 27 nih. Katanya jangan cuma lihat presentasi yang mulus aja ya. Iya, benar. Buku ini nyaranin buat lihat kualitas yang lebih dalam. Kayak kerendahan hati, maksudnya mau ngaku kalau nggak tahu. Terus kemampuan adaptasi. Gimana reaksinya kalau katakanlah dikasih data baru atau didesak gitu? Sama rasa ingin tahu yang beneran, ke pelanggan, ke pasar, ke produknya. Jadi bukan nyari unicorn yang sempurna gitu ya? Persis, lebih strategis kalau rekrutnya disesuaikan sama kebutuhan tahap perusahaan Anda sekarang. Jadi fokus aja nilai skill intinya, pemikiran strategis, komunikasi lisan-tulisan, kolaborasi, sama rasa ingin tahu tadi. Tadi ada disebut tips wawancara yang agak beda ya? Iya itu menarik. Jadi minta kandidat analisis pemasaran perusahaan yang dia kagumi. Terus dibalik pertanyaannya, gimana caranya dia kalau mau bersaing melawan perusahaan itu? Oh, oke. Jadi bukan cuma analisis biasa ya? Bukan, ini lebih ngungkap cara dia mikir strategi secara kompetitif. Sering lebih kelihatan dibanding tanya jawab standar. Nah, saya penasaran nih sama bab 28. Sering kan kita lihat manajer PMM jago banget secara fungsi, tapi kayak susah gitu naik ke level pemimpin senior, VP misalnya. Apa sih lompatan kuncinya menurut buku ini? Nah, lompatannya tuh ada di pergeseran fokus. Udah bukan lagi soal kehebatan diri sendiri dalam ngerjain sesuatu. Tapi geser ke kemampuan memampukan seluruh tim biar bisa performa puncak. Ini artinya ya bangun sistem pendukung, proses yang jelas, nunjukin keterbukaan buat belajar, buat dengerin. Bukan lagi harus jadi orang yang paling tahu segalanya. Gitu. Perannya geser dari ngarahin kerjaan jadi nyiptain lingkungan. Suksesnya diukur dari sukses tim, bukan kontribusi pribadi lagi. Menarik pergeserannya. Oke, jadi peran PMM ini dinamis banget ya, nggak statis. Bab 29 dan 30 kan bahas gimana peran ini berubah tergantung tahap perusahaan. Coba kita bedah sedikit. Kalau di startup gimana misalnya? Kalau di startup, PMM itu sering jadi salah satu orang marketing pertama yang direkrut. Fokus utamanya ya bantu tim produk nemuin dan validasi produk market fit. Pastiin produk awal ini beneran ada pasarnya, ngejawab kebutuhan nyata sebelum perusahaan gaspol buat tumbuh. Jadi PMM di sini deket banget sama pelanggan awal sama feedback pasar. Lalu kalau perusahaannya udah masuk tahap pertumbuhan, perannya gimana?
Nah, di tahap pertumbuhan, mesinnya kan udah mulai jalan nih. Peran PMM jadi lebih strategis. Dia ngidentifikasi peluang pasar baru, terus menskalakan strategi GTM yang udah jalan. Fokusnya jadi akselerasi, efisiensi, ekspansi. PMM jadi kayak jembatan penting antara produk sama tim GTM yang makin gede. Oke, terus kalau perusahaannya udah matang atau mature, tantangannya pasti beda lagi ya? Padahal pasar mungkin udah rame atau jenuh. PMM di sini harus pinter respon gerakan kompetitor secara strategis. Buku ini kasih contoh, gimana hadapi serangan kompetitor itu nggak cuma nanggap fitur, tapi bisa juga dengan perbaiki kualifikasi penjualan, perkuat posisi nilai unik kita. PMM juga berperan buat capai tujuan jangka panjang. Misalnya, geser fokus pendapatan dari produk lama ke lini produk baru yang lebih oke prospeknya. Buku ini juga nyinggung soal titik perubahan atau inflection points ya? Iya, betul. Contohnya, pas perusahaan pindah dari cuma punya satu produk andalan, jadi punya banyak produk, multi-produk gitu. Ini jebakan umum nih. PMM nggak bisa cuma sekedar launching produk satu-satu. Tantangannya jadi gimana nyiptain narasi solusi yang nyambung. Maksudnya gimana tuh narasi solusi? Kami ini bisa hemat waktu tim Anda sampai 20% karena otomatisasi proses XYZ. Bukan cuma daftar fitur produk satu-satu. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda semua, memimpin dan ngembangin fungsi pemasaran produk, itu ternyata sebuah perjalanan evolusi ya. Jauh lebih dari sekedar launching produk baru, ini soal bangun tim yang tangguh, yang punya fondasi psikologis kuat, rekrut orang dengan cerdas sesuai tahap perusahaan, terus juga membina pemimpin masa depan, yang fokusnya ke pemberdayaan tim, dan secara strategis, terus kalibrasi ulang fokus tim seiring perusahaan tumbuh dan berubah. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda. Nggak peduli di mana posisi Anda atau perusahaan Anda sekarang, coba pikirin deh, prinsip kepemimpinan atau adaptasi struktural mana dari obrolan kita ini yang paling bisa Anda terapkan. Buat apa? Ya buat perkuat dampak pemasaran produk di organisasi Anda. Mungkin mulai dari yang kecil dulu aja. Udahkah Anda secara aktif bangun keamanan psikologis di tim Anda supaya ide-ide terbaik, perspektif beda itu berani muncul ke permukaan? Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.